Shalom Bapak Ibu, salam kenal ya. Nanti ada nama saya, tetapi kalau Bapak Ibu lihat di apa namanya di ikonnya Google Meet, nama saya Kristen Awam ya. Itu adalah identitas saya di dunia maya. Jadi kalau di dunia maya itu wajah saya itu ikon Kristen Awam ya. Tapi inilah aslinya Kristen Awam ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti blog-blog Kristen Awam maupun video-videonya. Nah, ini hari ini bisa melihat wajahnya Kristen Awam ya. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit mengenai apa namanya program yang diberikan tugas oleh Ketua STIS di sini, Bapak Ronald Bastian. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana kita akan belajar, dan saya yakin itu semua programnya sudah dikasih ya Pak ya, sudah dikasih ke masing-masing tempat. Sekarang saya akan saya akan bagikan, saya akan jelaskan sedikit mengenai bagaimana kita akan mendesain jadi program ini ya. Kita akan belajar mengenai doktrin keselamatan yang sering disebut dalam istilah teologinya soteriologi ya. Logi itu ilmu, logos, soter itu keselamatan ya. Jadi maaf ya, ini adalah nama saya ya, nama saya. Dan ini adalah buku yang wajib yang kita harus miliki, karena nanti di dalam setiap setiap diskusi dan setiap kuis itu akan ada. Tapi tidak usah dicatat, karena nanti dari PDF yang sudah kami berikan itu bisa diklik langsung. Coba kita akan lihat ya. Nah, ini desain program pembelajaran begini, jadi kita itu lebih banyak online dan offline, dan ini memang suatu cara melakukan pembelajaran yang baru. Kami desain dengan Bapak Ronald, dan itu bisa diaplikasikan nanti ke tempat-tempat lain ya. Nah, ini sebenarnya kalau ini, karena saya dengar dari Pak Ronald sendiri, kita ini ada yang memang akan dipakai sebagai suatu pembelajaran resmi. Jadi semacam belajar S1 dalam teologi ya. Kalau ini dalam teologi, ini sebenarnya harusnya 14 pertemuan saja, masing-masing pertemuan itu 100 menit. Itu 2 SKS ya. Nah, saya hanya mau kasih tahu bahan-bahan yang wajib kita lihat. Itu yang pertama adalah video seri keselamatan ya. Nanti sini sudah ada di YouTube. Nah, nanti saya akan kasih lihat bagaimana caranya, langsung dicari di YouTube Kristen Awam ya. Kemudian yang kedua ada buku teks doktrin keselamatan soteriologi yang saya sendiri menulisnya. Nanti bisa diklik downloadnya, bisa dibeli langsung dari marketplace kita. Nah, kemudian ada tambahan juga, nanti itu adalah dari blog-blog kita, baik itu di Facebook maupun di website daripada BTBM Indonesia. BTBM itu Back to the Bible Ministry ya. Itu merupakan identitas daripada pelayanan kita. Oke, ini adalah bobot penilaian, nanti detailnya akan dikomunikasikan oleh Ketua STIS kita Bapak Ronald kepada rekan-rekan di seluruh pelosok Indonesia. Nanti diatur ya, pada prinsipnya bagi mereka yang ingin mengikuti ini sebagai suatu pembelajaran yang resmi, yang bisa bersertifikat mungkin dari STIS, nanti akan ada penilaian ini, partisipasi, mungkin dia memberikan pendapat atau pertanyaan, kemudian nanti kuis-kuis. Jadi setiap pertemuan itu ada kuisnya. Ya, kuisnya itu nanti akan diserahkan kepada pembina di tempat masing-masing, dan pembinaanlah yang memberikan nilai. Ya, jadi bukan kami. Pembina sendiri akan memberikan nilai. Saya sebagai pengajar akan berkomunikasi dengan Ketua STIS untuk berkomunikasi kepada para pembina ini. Oke. Nah, ini adalah sumber-sumber kita, semuanya itu sudah ada di internet.
Ya, jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu tinggal mengkliknya. Saya mau kasih lihat yang dua ini saja ya. Yang pertama itu di YouTube ini Kristen Awam, ya. Nanti kalau dilihat klik begini, coba kita lihat, dia akan lari. Ini Kristen Awam huruf besar ya, Kristen Awam. Nah, video-videonya ya, ini mengenai seri keselamatan ini kita akan lihat di sini. Ya, di sini sudah ada seri-seri keselamatan yang sudah kami buat, persiapkan. Memang ini sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, nanti misalnya di sini ada namanya, ini keselamatan 05, keselamatan 01. Nah, berdasarkan ini nanti kita akan belajar. Jadi setiap session itu ada ada bahan utamanya itu dari mana? Dari sini. Dan kemudian yang kedua, ya, kalau kita lihat yang kedua, maaf ini. Oke. Yang kedua itu dari buku ya. Nah, ini buku ini nanti tinggal klik saja. Ini diunduh aja. Ini adalah platform yang kami buat untuk menjual buku-buku elektronik. Nanti dapat diklik di sana. Ya, contohnya kita bisa klik. Dia nanti akan langsung lari ke ini. Nah, ini doktrin keselamatan ini kita berikan diskon 50%, ya. Nanti tinggal tambah ke keranjang dan sebagainya. Nanti itu bisa dilakukan satu saja untuk satu tempat, dan nanti yang lainnya bisa mengkopinya atau di print, kemudian lain-lain bisa mendapatkan kopinya supaya bisa bahan diskusi. Karena ini penting sekali. Oke, selanjutnya. Nah, ini kira-kira isinya daripada bahan-bahan ini ya. Di sini mengenai keselamatan itu sudah semuanya ada di sini. Tapi dituliskan bukan seperti buku-buku teologi yang banyak sekali istilah-istilahnya. Nah, ini khusus memang buku teologi yang bisa dipakai untuk para teolog juga, tapi bisa dipakai untuk orang-orang awam karena kita memakainya bahasa-bahasa awam ya. Dan di sini misalnya pendahuluan ini kita mulai dengan pembaca dibawa untuk melihat apa tujuan hidup kita. Untuk apa misalnya kita mencari kekayaan, ketenaran dan sebagainya. Toh akhirnya kita hanya sampai kepada yang 2 kali 1 meter saja. Tidak ada yang kita ini. Yang penting adalah perjalanan kekal kita. Apa yang harus kita persiapkan di dunia ini sehingga kita memiliki kepastian akan perjalanan kekal kita, yaitu ke sorga bersama dengan Tuhan. Jadi keselamatan ini adalah tujuan utama dari hidup kita untuk mendapatkan kepastian dari keselamatan itu. Tuhan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh isi seluruh dunia tetapi kehilangan jiwanya, ya, nyawanya, nggak ada gunanya. Nah, ini buku ini itu pendahuluan itu berisi tentang hal itu supaya masing-masing dunia ini, tapi yang penting itu memikirkan mengenai perjalanan kekal kita. Nah, kemudian bab yang kedua itu akan menceritakan mulai dari awal, mulai kejadian bagaimana manusia itu diciptakan, kemudian bagaimana dia jatuh ke dalam dosa, ya. Baru kemudian bab 3 ini penting, yaitu untuk mengerti usaha-usaha manusia untuk mencari keselamatan. Termasuk kenapa ada banyak agama-agama di dunia ini. Apa perbedaan iman Kristen dengan agama-agama di dunia ini? Nah, dengan membaca ini kita akan mengerti. Bahkan nanti akan dilihat hal-hal yang menarik di situ, misalnya karakter Chinese, ya, itu mengenai persembahan itu adalah gabungan daripada domba jantan, lembu jantan yang tidak bercacat dan tombak. Jadi itu persembahan. Karena itu ada ceritanya, ada ceritanya kenapa dulu misalnya raja pertama China itu memberikan persembahan ke arah Babel. Ada ceritanya, ini menarik. Nah, kemudian yang keempat itu bercerita mengenai jalan keselamatan yang ditunjukkan Allah. Bukan dalam perjanjian baru saja, tapi mulai perjanjian lama. Karena kekristenan itu tidak hanya dari perjanjian baru, itu mulainya dari perjanjian lama. Jadi jalan keselamatan yang ditunjukkan dalam perjanjian lama itu apa? Kemudian nanti dalam bab 5 itu penggenapannya dalam perjanjian baru. Ya, supaya kita mengerti.
Jadi Kristus datang itu sebenarnya untuk menggenapi, bukan melakukan sesuatu yang baru, tapi menggenapi apa yang sudah Allah janjikan di dalam perjanjian lama dan ditunjukkan dalam seluruh ibadah korban penebus dosa di dalam perjanjian lama, ya. Kemudian nanti bab 6 ini sesuatu yang penting, yaitu berbicara masalah kepastian keselamatan. Karena banyak orang Kristen waktu ditanya, apakah kalau Tuhan panggil kamu hari ini atau malam nanti, kamu pasti ke sorga? Mereka tidak bisa menjawab. Karena konsepnya itu masih dipengaruhi oleh agama-agama lain, bahwa saya ke sorga atau tidak tergantung perbuatan saya baik atau tidak. Itu salah. Kekristenan tidak begitu. Kalau berdasarkan perbuatan, Alkitab sudah mengatakan tidak ada satu pun yang bisa masuk sorga. Karena itulah juru selamat datang. Sehingga keselamatan bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman kepada Kristus. Nah, inilah artinya kepastian keselamatan. Jadi kita harus sebagai orang Kristen harus tahu, waktu ditanyakan begitu kita harus bisa menjawab, oh ya pasti saya ke surga. Kenapa alasannya? Nah, itu dibahas di sini. Ya. Nah, yang terakhir juga yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai jaminan keselamatan. Artinya banyak sekarang kita mendengar bahwa keselamatan itu harus dijaga, kalau enggak bisa hilang, bisa murtad katanya. Nah, ini belajar di sini murtad itu apa dan kenapa keselamatan sejati dari Allah itu tidak akan pernah bisa hilang. Nah, buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh semua kalangan Kristen. Ya, mulai dari orang awam sampai kepada guru-guru dan sampai kepada pengajar-pengajar. Nah, ini sepintas mengenai bukunya itu. Nah, nanti caranya pembelajaran itu begini, ya. Jadi setiap pertemuan itu sudah kita berikan di sana. Kita akan belajar itu dengan melihat video dulu. Video yang di YouTube tadi yang sudah ini, misalnya hari ini kita akan sesudah penjelasan ini kita akan melihat video misalnya pengantar Seri Keselamatan. Dan di sini semua kita harus mencatat apa yang penting di situ. Karena itu pasti akan keluar dalam kuis. Ya, pasti akan keluar dalam kuis, ya. Kemudian ini ada 2 hari ini videonya, yaitu pengantar Seri Keselamatan dan keselamatan yang pertama, seri keselamatan yang pertama, apa itu keselamatan. Nah, nanti juga harap kita semua membaca bab 1 pendahuluan secara seluruhnya, karena itu gampang dan itu enak dibaca, menurut saya enak sekali dibaca. Misalnya, kenapa kita harus memikirkan mengenai kekekalan? Kekekalan itu apa sih? Terus bagaimana kita caranya mempersiapkan diri untuk kekekalan? Nah, itu yang ini. Nah, itu bahannya berarti dari video ini, dari video-video yang akan kita lihat, kemudian dari buku teks tadi. Jadi kalau disebutkan buku teks ini buku wajib tadi ya, yang doktrin keselamatan tadi ya. Oke. Nah, kemudian nanti ada juga Facebook page, nanti dilihat ya, Facebook Kristen Awam, K-nya besar, A-nya besar. Nanti ikuti di situ, join. Karena itu kita juga sedang memberikan posting-postingan blog-blog mengenai keselamatan. Nah, setiap pembelajaran kita akan ada diskusi. Ya, diskusi. Nanti kemudian saya juga akan menyampaikan mungkin poin-poin yang penting ya dalam presentasi hari itu. Baru kemudian saya menyampaikan kuis atau tugas. Ya. Sebaiknya semua, bukan hanya siswa yang mengerjakan kuis ini. Sampai di sini ada ini sebelum kita masuk ke isi pembelajaran. Teknis-teknisnya mungkin susah atau bagaimana? Nanti mungkin lebih lanjut ke sesi tanya jawab ya. Oh ya, ini waktunya kalau 2 SKS itu setiap pertemuan itu 100 menit. Berarti kita banyak. Jadi kita anggap tadi mulainya jam berapa tadi? Jam setengah 6. Jam setengah 6. Kita anggap ya jam 7 lewat lah ya, bisa ini ya. Nggak apa-apa kalau mau sampai pagi juga nggak apa-apa. Untuk malaman kita yang TV kabar. Iya. Sebentar, ada pertanyaan kah itu?
Ya, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi yang pembelajaran yang pertama. Ya, ini sudah mulai serius karena kita sudah mau masuk pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama kita akan coba, kita sambil belajar ya. Kita sambil belajar. Ya, ini pembelajaran yang pertama. Kita sambil belajar bagaimana caranya untuk melihat videonya ya. Ini di sini ada video judulnya DIK. DIK itu doktrin-doktrin iman Kristen, dasar-dasar iman Kristen ya. Itu pengantar seri keselamatan. Coba kita lihat ya. Caranya kita ke apa namanya itu? Ke YouTube ya. Sebentar ya, kita apakan dulu. YouTube biasa, baru nanti di sini tuliskan Kristen awam. Kristen awam tapi K dan A-nya besar ya. Karena ada Kristen awam yang lain rupanya yang bukan kita. Begini, maka di sini akan kita kelihatan video-video yang akan kita pelajari. Ya, video yang pertama itu tadi apa? Ya, Dasar-dasar iman Kristen yang 9. Itu pengantar ya. Kita lihat di sini. Nah, ini pengantar seri keselamatan. Ya. Nah, coba sekarang kita akan putar ini sampai selesai video ini. Video ini nggak terlalu lama, 14 menit. Nanti sambil dicatat apa yang penting, karena itu akan keluar nanti di kuis itu. Ya, kita bisa mulai ya. Saudara sekalian, mulai sekarang kita akan membahas mengenai suatu topik yang penting, yaitu mengenai keselamatan di dalam satu seri yang akan kita sebut seri keselamatan di dalam dasar-dasar iman Kristen. Jadi pertama, mengapa perlu mengerti tentang keselamatan? Matius 16 ayat 26, Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Nyawa di dalam bahasa Yunaninya adalah psyche, yaitu jiwa. Artinya, apa gunanya kita kaya, memperoleh seluruh dunia, ketenaran sebagainya, pada akhirnya kita masuk neraka, kita kehilangan jiwa kita. Makanya pengetahuan mengenai keselamatan ini sangat penting, khususnya bagi semua orang. Ya, dalam Roma ayat 10, Roma 10 ayat 13-14, Rasul Paulus menuliskan kata-katanya ini bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, karena mereka itu berseru artinya di sini percaya kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika tidak mendengar tentang dia? Jadi mendengar mengenai dia dan keselamatan yang dibawanya adalah penting. Kalau enggak, kita tidak bisa percaya. Kalau kita tidak dapat percaya, maka kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Karena itu kita perlu memberitakan tentang keselamatan ini, tentang Kristus dan karyanya, supaya kita dapat percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian apa yang didapat dari seri keselamatan ini yang bisa kita dapatkan? Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13, Rasul Yohanes mengatakan kepada orang-orang percaya zaman itu bahwa tujuannya dia menulis adalah supaya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, sudah percaya kepada anak Allah itu tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, ya. Karena banyak juga yang sudah percaya tidak tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal. Makanya perlu pengajaran mengenai keselamatan ini supaya orang yang sudah percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus tahu bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki hidup yang kekal. Ya, itu perlunya seri keselamatan ini. Jadi gunanya daripada kita mengetahui atau mengerti mengenai doktrin keselamatan di dalam kekristenan adalah supaya kita tahu cara memiliki hidup kekal, yaitu masuk surga. Bagaimana caranya? Inilah tujuan daripada seri keselamatan ini, ya. Kemudian kita akan masuk topik-topik tentang keselamatan ini. Apa saja topik-topiknya? Akan ada banyak topik-topik, tetapi topik ini berhubungan satu sama lain dan berurutan. Jadi dalam pelaksanaan video-video berikutnya tidak mesti ini seperti urutan ini, bisa dia bergabung, bisa juga dia dikembangkan. Ya, ini adalah suatu
topik-topik untuk memberikan kita ide apa yang akan kita dengarkan, kita ajarkan, dan kita dapat mengerti dari seri tentang keselamatan ini. Ya, topik yang pertama tentunya adalah mengetahui dulu apa itu keselamatan. Ya, apakah itu jadi keselamatan dan diselamatkan dari apa? Kita harus mengerti. Kemudian kedua, kenapa perlu keselamatan dan siapa yang perlu diselamatkan? Kenapa dan siapa yang perlu diselamatkan? Yang ketiga, bagaimana Allah menyelamatkan? Cara Allah itu bagaimana? How yang menyelamatkan? Kemudian apa fungsi kurban di dalam keselamatan? Karena di dalam iman Kristen yang dilatar belakangi oleh perjanjian lama itu dipenuhi dengan imamat kurban penghapus dosa. Itu apa artinya? Dan apa fungsinya di dalam keselamatan menurut Alkitab? Kita harus mengerti ini karena apa? Kurban ini adalah merupakan salah satu karya Kristus yang utama saat dia datang pertama sekali. Jadi karya Kristus yang pertama sebagai kurban pengganti, apa artinya? Nah, kemudian tentu yang paling penting, siapakah Yesus yang memberikan kurban bagi dosa banyak orang itu? Dan kenapa hanya dia saja yang layak sebagai kurban pengganti? Kenapa tidak ada yang lain? Sehingga jalan keselamatan hanya melalui Yesus saja. Ya, siapakah Yesus? Nah, apakah karyanya sebagai kurban pengganti? Nah, kemudian topik berikutnya yang ketujuh adalah perlu juga kita mengerti mengenai urut-urutan keselamatan yang sering juga dikenal sebagai rantai emas keselamatan, supaya kita tahu urut-urutannya. Kalau tidak tahu urutannya, maka konsep kita mengenai keselamatan bisa salah. Misalnya mengenai pilihan, ada satu pihak mengatakan bahwa pilihan itu nanti sesudah kita terbukti kita setia sampai akhir, maka kita dipilih untuk masuk surga. Tetapi satu sisi lain yang lebih Alkitab, bahwa pilihan itu terjadi bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi kenapa begitu dan bagaimana urut-urutannya, nanti kita akan jelas kalau kita mengerti urut-urutan menurut Alkitab. Jadi mengenai urut-urutan keselamatan. Kemudian yang kedelapan, inilah topik yang penting yang sering disalah mengertikan. Kita akan belajar secara sederhana supaya dapat mengerti dan tidak perlu berpolemik masalah kedua hal ini, yaitu pertama adalah pilihan Allah, yang kedua adalah yang disebut predestinasi. Ini dua hal yang sama-sama berhubungan, ya. Kemudian berikutnya maka kita akan juga mendiskusikan mengenai panggilan Injil, ya. Di dalam urut-urutan itu ada panggilan Injil. Lalu poin yang ke-10 ini ada dua topik yang penting sekali, ya, yang merupakan topik perjuangan dari kaum reformator, yaitu mengerti mengenai apa itu kebenaran Allah dan apa itu artinya pembenaran. Nanti dalam iman Kristen yang sebenarnya yang dalam, kita tidak cukup hanya diampuni, kita juga harus dibenarkan. Karena kalau diampuni kita hanya tidak berdosa, tetapi kita bukan tidak benar juga. Tidak ada kebenaran, tetapi harus ada konsep pembenaran. Inilah hal yang juga akan kita diskusikan nanti. Lalu yang ke-11, ini adalah konsep mengenai penyucian atau sanctification. Kita memang pada saat kita percaya kepada Kristus, secara legal kita sudah disucikan. Tetapi secara fakta sehari-hari kan kita masih jatuh dalam dosa. Nah, ini penyucian di sini adalah penyucian yang terus-menerus saat kita menjadi orang percaya sampai kita dipanggil Tuhan. Inilah konsep penyucian, yaitu penyelamatan dari dosa. Yang ke-12 adalah pemuliaan, glorification, ya. Glorification ini adalah saat kita nanti dimuliakan Tuhan, ya. Tetapi juga saat kita hidup kita sudah dimuliakan dalam tahapan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, karena itu sebenarnya kita harus mengerti adanya aspek-aspek waktu di dalam keselamatan, ya, karena keselamatan itu menyangkut aspek masa lalu, yaitu kita dibenarkan pada saat kita percaya, aspek masa sekarang yaitu kita mengalami penyucian, yaitu terus-menerus mengalahkan daging, tapi kemudian aspek keselamatan itu waktu glorification itu adalah masa depan. Jadi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita harus mengerti aspek-aspek ini.
Kalau tidak, nanti kita berdebat, yang satu berbicara masalah aspek yang masa lalu, yang satu lagi aspek sekarang atau aspek masa depan. Kemudian yang ke-14, ya, aspek-aspek legal dan vital. Legal itu aspek bagaimana Allah memandang keselamatan itu secara legal di hadapan pengadilannya. Tetapi ada aspek yang disebut aspek vital, yaitu aspek kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Ini kita harus mengerti. Tadi ada hubungannya dengan aspek waktu tadi. Kemudian topik yang 15, kita akan berbicara bagaimana caranya untuk mendapat keselamatan. Ya. Nah, ini yang 15 ini sangat krusial, sangat penting, sehingga kita mengerti sebagai orang Kristen itu, kalau kita belum menerima keselamatan, kita jangan pernah puas. Supaya kita tahu bahwa kita saat dipanggil Tuhan, maka kita sudah ada suatu jaminan. Nah, kemudian topik selanjutnya yang berhubungan dengan itu adalah mengenai pertanyaan, apakah keselamatan itu hasil kerjasama kita manusia dengan Allah? Misalnya ada anggapan bahwa Allah hanya menyediakan jalan keselamatan, tapi kitalah manusialah yang mengambilnya supaya kita bisa diselamatkan. Atau anugerah Allah itu adalah anugerah Allah semata, karena iman yang diberikan juga adalah anugerah Allah. Nah, ini ada dua pandangan yang kita akan bicarakan secara lebih detail lagi. Ya, jadi yang dua hal ini adalah menjadi kontroversi, kita bisa diskusikan nanti. Nah, kemudian di dalam kalau kita mendengar mengenai sola fide atau sola gratia, hanya karena anugerah, di mana perbuatan, masa perbuatan nggak ada pengaruhnya di dalam keselamatan, itu nanti kita diskusikan dalam di mana fungsi perbuatan dalam keselamatan. Kemudian yang 18, ada suatu perdebatan mengatakan apakah keselamatan itu bisa gugur atau hilang, ya, karena ada istilah-istilah mengatakan hilang keselamatannya, ya. Sementara satu pihak lagi, khususnya para reformator, para Protestan, mengatakan bahwa keselamatan itu kekal, tidak akan bisa hilang. Nanti kita diskusikan. Kemudian yang berhubungan dengan itu adalah mengenai kata murtad yang sering disalah mengertikan oleh banyak orang. Apa sebenarnya artinya murtad? Dan siapakah sebenarnya yang bisa murtad? Jadi mengenai murtad ini, yang kemudian yang kedua, siapa yang bisa murtad? Yang kemudian dipertegas lagi dengan ilustrasi, kita akan membahas mengenai Petrus dan Yudas. Misalnya kenapa Petrus, mereka sama-sama menyangkal Tuhan, sama-sama seharusnya mereka sama-sama langsung dihukum, tetapi mengapa Petrus tetap beriman? Sementara Yudas murtad. Jadi dua-duanya sama-sama menyesal, tapi Petrus bertobat, tetapi Yudas tidak bertobat, tetapi murtad dan bunuh diri. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah tanda-tanda adanya keselamatan di dalam seseorang. Ini pengajaran ini perlu kita kita pelajari supaya kita dapat introspeksi diri, apakah di dalam saya itu memang ada keselamatan atau tidak, atau saya hanya merasa diri selamat tetapi tidak ada tanda-tanda itu di dalam kita. Jadi kita akan bicarakan mengenai tanda-tandanya. Terakhir, topik terakhir adalah setelah selamat lalu apa? Ini topik yang sangat penting, karena sesudah kita diselamatkan, sudah percaya, terus kan kenapa nggak langsung dipanggil Tuhan ke surga? Itu ada maksud-maksudnya. Jadi apa yang harus kita lakukan sudah selamat? Karena di situ ada topik-topik penting, misalnya kerjakan keselamatanmu, ada topik mengenai upah di surga, mengenai pelayanan, karunia rohani, dan sebagainya. Ini topik yang penting ya, kita akan diskusikan juga nantinya. Jadi ikutilah semua ini, karena seri ini secara berurutan, dan juga ikuti blog-blog kita, ya, baik itu blog di dalam Facebook Kristen Awam yang disebut FB,
Kristen Awam, cari aja Kristen Awam atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Nah, blog kita dan ebook kita ada di bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM itu Back to the Bible Ministry Indonesia, BTBM Indonesia. Nah, inilah yang yang akan kita lakukan di dalam seri keselamatan ini. Ikuti terus supaya kita mengerti dan ajak teman-teman untuk mengikutinya. Tuhan berkati. Saudara sekalian, selamat bertemu lagi di dalam seri Dasar-Dasar Iman Kristen. Kita sampai kepada sesi yang ke-9. Kita akan masuk secara khusus kepada topik yang sangat penting, yaitu keselamatan. Untuk tadi rencana semula penebusan, karena itu masuk dalam keselamatan, maka kita masuk saja kepada frame yang besarnya, yaitu keselamatan. Ya, jadi selama ini kita sudah banyak mendengar dalam kosakata Kristen mengenai keselamatan. Sebenarnya apa itu keselamatan? Dan diselamatkan dari apa kita? Ya. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9 ada disebutkan mengenai kita ini diselamatkan dari apa? Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, maksudnya darah Kristus, kita pasti akan diselamatkan dari apa? Dari murka Allah. Ya. Kemudian kita sudah tahu di dalam Roma ayat 3 ayat 23 mengenai semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan Allah. Ya. Semua orang, ya, termasuk Anda dan saya, telah berbuat dosa. Ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, atau yang sudah kita diskusi pada sesi yang lalu, kekurangan, fall short daripada kemuliaan Allah. Nah, Roma 6 ayat 23 kita juga sudah sering mendengarnya, yaitu sebab upah dosa adalah maut. Ya, jadi karena kita orang berdosa, semua orang sudah berdosa, maka upah kita adalah maut. Maut itu adalah keterpisahan dengan Allah, ya, yang dimanifestasikan dengan kematian kekal. Jadi maut itu adalah sebagai akibat daripada adanya murka Allah. Ya. Jadi kita diselamatkan dari apa? Pertama dari murka Allah, dan juga diselamatkan dari maut. Nah, kemudian kita diselamatkan dari apa lagi? Ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 ini mengenai perkataan malaikat kepada Yusuf, ya, karena berpikir akan melepaskan atau menceraikan Maria karena Maria hamil, maka malaikat itu mengatakan bahwa ia atau Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, jadi dari dosa. Yohanes 8 ayat 34 Tuhan mengatakan, kenapa harus diselamatkan dari dosa? Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa. Artinya siapa itu? Kita semua, karena semua orang sudah berdosa. Jadi kita adalah hamba dosa. Jadi mengapa kita diselamatkan dari apa? Dari dosa, karena kita sudah dijadikan hamba oleh dosa. Nah, jadi kalau kita simpulkan, diselamatkan dari apa? Pertama, dari dosa, ya, karena kita sudah berdosa dan dosa itu menimbulkan murka Allah. Ya, murka Allah itu yang dimanifestasikan dengan adanya hukuman maut. Apa itu maut? Yaitu keterpisahan kekal dengan Allah, dari hadirat Allah. Itulah yang sering disebutkan sebagai neraka. Ya. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 kita juga akan mengerti apa yang dimaksud dengan keselamatan dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yohanes 5 ayat 24 dikatakan begini, sesungguhnya
barang siapa mendengar perkataanku, ku itu adalah Yesus Kristus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yaitu Allah, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut kemana? Ke dalam hidup. Ya, jadi keselamatan itu menurut definisi Tuhan Yesus sendiri adalah perpindahan seseorang dari dalam maut ke dalam hidup, perpindahan seseorang dari murka Allah menjadi memiliki hidup yang kekal. Di sini disebutkan memiliki hidup yang kekal, ya. Dan dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, itu adalah definisi dari keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Kapan itu terjadinya? Keselamatan itu di sini disebutkan sudah. Jadi sudah itu bukan berarti keselamatan itu bukan terjadi pada saat nanti kita di pengadilan akhir di mana ditentukan kamu selamat, kamu tidak. Bukan. Itu adalah konsep daripada agama-agama lain. Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan itu terjadi pada saat seseorang percaya, ya, percaya kepada Allah yang mengutus Yesus, artinya percaya juga kepada Yesus yang diutus oleh Allah, ya. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak akan turut dihukum. Kenapa tidak turut dihukum? Karena dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Inilah definisi dari keselamatan. Nah, untuk klip yang berikutnya kita akan diskusikan mengenai kenapa kita harus diselamatkan. Memang di sini sudah ada sedikit bahasan mengenai jawaban terhadap pertanyaan itu, tetapi kita harus lebih dalam daripada itu. Ya, jangan lupa untuk mengikuti channel kita ini supaya semua konsep mengenai keselamatan ini kita dapat mengerti secara benar. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk mengikuti channel-channel berikutnya. Matius 16 ayat 26. Kita lihat ya. Nah, ini software namanya Aceword. Ini bagus sekali untuk dimiliki. Ini free nih oleh kita kaum awam, karena di sini kita bisa belajar bahasa aslinya dan sebagainya. Apalagi kalau siswa-siswa yang mau punya sertifikat teologi, ya. Ini sederhana itu, aceword.net. Nanti bisa ditanyakan kepada ketua STIS, ya. Coba kita akan membahas atau melihat Matius 16 ayat 26, ya. Caranya di sini kita cari di sini Matius 16 ayat 26. Nah, di sini disebutkan Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya. Bisa kelihatannya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, bagi rekan-rekan yang mau belajar teologi lebih dalam, ini bisa dibuat compare atau dibandingkan. Semua versi ini bisa kita download, termasuk nanti di situ ada versi asli daripada bahasa Ibraninya, yaitu Tanakh yang dipakai oleh orang Yahudi. Ada juga bahasa Yunaninya, misalnya seperti Septuaginta itu ada di sini. Jadi misalnya kita melihat Matius 16 ayat 26 ini, kita bisa buat compare supaya kita mau lihat ini nyawanya itu apa maksudnya, ya. Nah, ini ya. Jadi dari sini kalau kita melihat sesuatu versi yang ada plusnya, misalnya King James Plus, maka dia akan menyertakan nomor strong. Ya, kita akan lihat di sini apakah yang dimaksud dengan nyawanya, ya. Kalau di dalam King James disebutkan soul. Nah, itu soul itu psuke, sebenarnya itu jiwa, ya. Nah, seperti itu. Ini hanya satu ilustrasi. Jadi kenapa kita harus belajar mengenai keselamatan? Karena itu yang paling penting dalam hidup ini. Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia, termasuk di dalamnya kekayaan, ketenaran, nama yang hebat, kemudian juga kebahagiaan, banyak keluarga, banyak ini semuanya. Tapi toh akhirnya setiap orang itu akan kembali ke yang 2 kali 1,
kali 1,5 meter dalamnya itu. Tidak ada gunanya. Yang terpenting bagi kita saat kita hidup adalah kita mengerti apa itu keselamatan yang dibawakan oleh Juru Selamat kita dan mengalaminya. Itulah tujuan daripada kita belajar soteriologi ini, bukan untuk memenuhkan kepala kita untuk pengetahuan, tapi juga untuk mengalami apa itu artinya keselamatan. Itulah intinya daripada apa yang kita pelajari. Kenapa kita harus belajar mengenai keselamatan, ya? Kemudian tadi supaya tahu apakah kita sudah selamat atau belum. Nah, kita lihat tadi itu 1 Yohanes 2, ya. 1 Yohanes 5. Semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu tahu. Itu tadi di mana ya? 1 Yohanes. Ayat 13 ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Rupanya banyak orang Kristen yang tidak tahu memiliki hidup yang kekal dia. Makanya kalau ditanya, apakah kalau Tuhan panggil kamu malam hari ini, apakah kamu pasti ke surga atau tidak? Ya, mana mungkin Pak saya bisa tahu saya ke surga atau tidak? Kan Tuhan yang menimbang perbuatan saya. Nah, itu masih salah. Karena itu adalah konsep daripada agama-agama lain yang didasarkan pada perbuatan. Iman Kristen mengatakan dengan jelas, Alkitab kita mengatakan dengan jelas, berdasarkan perbuatan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan, ya. Karena Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Semua kita itu sudah harus diupahin oleh dosa, oleh maut, dengan maut. Tetapi ya, karena Allah kasih, makanya dia memberikan juru selamat, sehingga keselamatan itu tidak tergantung kepada perbuatan, karena tidak seorang pun yang sanggup, tapi tergantung pada anugerah yang diterima melalui iman. Jadi Rasul Yohanes rupanya di sini menuliskan suratnya 1 Yohanes 5 ayat 3, 1 Yohanes ini, surat yang pertama ini, supaya jemaat yang membacanya tahu bahwa kalau jemaat sudah percaya kepada Kristus, maka jemaat sudah memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan ada keraguan lagi. Memang nanti kalau kita baca semua surat Yohanes yang pertama ini, disebutkan di situ tanda-tandanya apa? Bahwa kita itu sudah percaya kepada Kristus. Karena apa? Banyak orang Kristen bilang-bilang percaya, tapi kalau sesuai dengan tanda-tandanya itu ternyata dia belum percaya. Nanti itu kita bahas tersendiri tanda-tandanya. Nanti mulai dari pasal 1 bahwa dia senang hidup di dalam terang, misalnya kemudian 1 Yohanes 1 ayat 8 dia merasa bahwa dia orang berdosa yang memerlukan juru selamat. Kemudian nanti dia tidak memiliki kebencian terhadap sesamanya. Jadi orang yang memendam kebencian sampai kepada hidupnya, yaitu tanda-tanda kalau menurut Rasul Yohanes bahwa dia itu belum memperoleh hidup yang kekal. Karena tidak mungkin Allah Roh Kudus itu bisa tinggal di dalam hati orang yang membenci sampai akhir hidupnya. Itulah tanda-tandanya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita mengenai keselamatan itu, yang pertama tadi adalah kita harus mengetahui apa itu keselamatan, karena itu tujuan hidup kita. Yang kedua, kita meyakini dan tahu apa itu, apakah kita sudah memiliki hidup kekal atau tidak, ya. Nah, kemudian selanjutnya, video seri keselamatan yang pertama itu apa itu keselamatan dan diselamatkan dari apa? Kita tadi ya kita belum sempat membaca melihat videonya karena masalah teknis. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan selanjutnya ini sudah tidak ada sehingga kita bisa menikmati dengan lancar. Jadi apa itu keselamatan dan diselamatkan dari apa? Pertama, diselamatkan dari apa? Kita sudah dalam video itu ya, sebenarnya kita itu diselamatkan dari murka Allah, yaitu maut. Maut itu apa? Keterpisahan kekal dengan Allah. Kenapa ada maut? Karena ada dosa, ya. Jadi kita itu diselamatkan dari dosa sehingga murka Allah bisa surut dan kita tidak lagi memperoleh maut tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Itu diselamatkan dari dosa dan murka Allah.
Jadi itu ininya. Diselamatkan dari apa? Kita diselamatkan dari murka Allah yang disebabkan oleh dosa. Ya, diselamatkan dari akibatnya itu adalah maut. Nah, ini yang penting supaya kita supaya kita mengerti. Karena ini saya melihat banyak orang Kristen yang tidak mengerti itu apa itu keselamatan. Jadi apa definisi keselamatan dan kapan terjadinya keselamatan? Ya, nanti semakin banyak kita belajar, kita semakin tahu. Oh, begini rupanya. Waktu kita belajar mengenai urut-urutan keselamatan dan sebagainya. Jadi apa definisi keselamatan? Itu menurut Tuhan Yesus sendiri yang dikutip oleh Rasul Yohanes. Yohanes 5 ayat 24, Tuhan mengatakan gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, ini saya lebih suka terjemahan lama. Kalau terjemahan lama itu sesungguh-sungguhnya, karena di dalam teks aslinya itu amin amin 2 kali. Dalam bahasa terjemahan baru itu cuma sekali, tapi itu lebih kuat sebenarnya dalam terjemahan lama. Amin amin, sesungguhnya barang siapa mendengar percaya perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ya, artinya percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab apa? Ia sudah atau akan pindah. Teksnya mengatakan sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi keselamatan itu adalah perpindahan status dari maut karena kita mendapat murka Allah menjadi memiliki hidup. Itu adalah definisi keselamatan, perpindahan status seseorang dari dia mendapatkan maut karena murka Allah ke dalam hidup, memiliki hidup yang kekal. Itulah sesederhana itu definisi dari keselamatan. Nah, ini yang sering kurang dimengerti oleh banyak orang Kristen. Kapan terjadinya keselamatan? Kita selalu mengatakan keselamatan terjadi nanti sesudah penghakiman terakhir. Oh, itu konsep daripada agama-agama lain. Ya, di sini perhatikan ya, kata sudah pindah. Jadi saat seorang percaya, maka dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam, ya, sudah pindah. Ya, ini kata waktu yang masa lalu, ya, sudah pindah. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu bentuk auris, yaitu sesuatu yang sudah selesai, sudah terjadi dan sudah selesai terjadi. Ya, tidak diulangi lagi. Sudah pindah. Loh, kan kita belum mati. Kok kita sudah pindah dari maut ke hidup? Berarti keselamatan itu kapan? Waktu kita hidup, yaitu saat kapan? Saat kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita. Nah, tapi kenapa banyak orang Kristen tidak mengerti dia bahwa dia sudah diselamatkan atau belum? Ya, bagaimana saya tahu bahwa saya percaya atau tidak? Nah, itu bagus pertanyaannya. Nanti di dalam seri keselamatan ini kita akan belajar mengenai iman yang natural dan iman yang menyelamatkan. Karena iman yang menyelamatkan itu berbeda dengan iman natural. Saya jelaskan sedikit. Iman natural itu apa? Iman natural itu iman yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya, saya mau tanya ibu atau bapak tadi waktu duduk di kursi itu, bapak dan ibu periksa nggak? Oh, ini kuat nggak kursinya? Ada nggak yang apa seperti itu? Enggak ya? Bapak dan ibu itu langsung duduk karena apa? Bapak dan ibu percaya bahwa dia itu kuat. Itulah iman natural. Begitu juga nanti misalnya kayak anak-anak, anak-anak misalnya merasa terancam, maka dia akan lari kepada ibunya. Karena apa? Oh, ibu bisa melindungi saya. Itu iman natural. Tetapi yang dimaksudkan percaya atau iman yang menyelamatkan, nanti kita akan diskusikan. Itu ada 3 unsur di dalamnya, ya. Nanti kita lihat bahwa itu unsur percaya dengan akal, ya. Kalau para reformator atau kita orang Protestan mengatakan notitia. Kemudian hati, keinginan. Jadi dari pikiran itu dia mempengaruhi hati, yaitu disebut asensus, keinginan. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi juga merubah keinginan.
Sama seperti anak yang hilang itu. Pertama dia mikirkan, wah, di rumah bapak saya pembantu pun berkelimpahan, kok saya di sini mau apa? Saya mau pulang. Itu pertobatan pikiran. Kemudian dia merasa, waduh saya sedih. Kemudian dia ingin, aku akan pulang. Itu pertobatan daripada asensus, keinginan. Jadi dari pikiran berubah keinginan. Tapi bukan hanya itu, ada yang terakhir, unsur iman yang menyelamatkan itu, maka disebutkan nanti di situ, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tindakan, ya, itu yang namanya fidukia. Nanti kita akan belajar di situ. Jadi percaya yang dimaksudkan dalam iman Kristen itu apa? Nah, inilah yang kita pelajari sebenarnya dalam video-video hari ini. Nah, ini apa namanya itu? Kalau dari bukunya itu nanti bapak-bapak bisa, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca bab 1, ya. Kemudian nah ini tugas ini. Jadi sebelum tugas mungkin ada diskusi dulu. Ya, saya mau bertanya, berarti keselamatannya tidak menetap dari Ibu Yanti? Iya, Ibu tadi bertanya keselamatan sifatnya tidak menetap gitu, Bu. Maksudnya bisa hilang. Dari mana Ibu itunya simpulkan? Oh. Nanti kita akan belajar apakah Yudas itu sudah memiliki keselamatan atau belum. Nah, itu yang sering salah orang. Tuhan Yesus jauh sebelum Yudas menyerahkan dia, Tuhan Yesus sudah mengatakan, nanti di Yohanes 6 lihat ini. Aku mengetahui siapa yang kupilih dan salah satu di antara kamu adalah iblis. Yudas itu tidak pernah memiliki keselamatan sejati. Dia hanya pengikut, walaupun dia dikasih karunia. Kalau ingat, Tuhan Yesus pernah memberikan mengutus 12 muridnya. Bahkan di situ disebutkan Tuhan memberikan karunia untuk membangkitkan orang mati bila perlu. Karunia diberikan termasuk pada Yudas, tapi belum berarti dia sudah selamat. Tuhan Yesus mengatakan, salah satu di antara kamu iblis. Jadi Yudas itu memang ikut Tuhan itu untuk memenuhi nubuatan bahwa Mesias akan diserahkan oleh kawan karibnya. Nah, kenapa orang bisa murtad? Nah, ini kan banyak ini. Tapi nanti kita kalau sudah mengikuti semua pelajaran ini, kita akan mengambil kesimpulan. Ini pingin langsung kesimpulannya, tapi tidak apa-apa saya ini ya. Ya, karena kini banyak fenomena, misalnya para mualaf ya. Kok ada pendeta-pendeta yang sudah hebat mualaf? Itu seperti Yudas juga. Dia belum pernah memiliki keselamatan sejati. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 19. 1 Yohanes 2 ayat 19. Ini mengenai orang-orang yang murtad. Siapa mereka itu? Jadi supaya kita tahu siapa itu orang yang murtad, yang bisa murtad, ya. Perhatikan, ini berbicara masalah guru-guru palsu yang disebut juga antikristus. Ya, ini orang-orang yang murtad lah. Kalau sekarang itu istilahnya para mualaf lah itu. Ya, memang mereka itulah guru-guru yang palsu di atas. Ya, berasal dari antara kita. Maksudnya ya orang-orang percaya, orang-orang Kristen lah, bukan orang percaya. Ya. Oh oke. Sebentar saya screen kata Pak Ketua, coba ya. Stop screen sharing. Ya, coba kita lihat ya. Memang mereka berasal ini ya. Kita lihat ya. Memang mereka itu maksudnya guru-guru palsu, ya. Antikristus atau disebut ya kalau sekarang itu orang-orang murtad yang mualaf ya. Mereka berasal dari kita, maksudnya di antara orang Kristen, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itulah yang Tuhan Yesus sering pernah umpamakan sebagai sebenarnya mereka itu lalang di antara gandum ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita.
kalau mereka itu gandum, mereka tidak akan murtad, itu maksudnya, ya. Tetapi hal itu terjadi, maksudnya murtadnya itu supaya nyata, supaya kelihatan, ketahuan bahwa mereka tidak semua, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ini bahasa Indonesianya salah ini. Karena kalau disebutkan bahwa mereka tidak semua, bahwa tidak semua mereka, berarti ada sebagian. Tapi itu sebenarnya harusnya gini. Nanti kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Supaya menjadi nyata bahwa mereka semuanya tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tidaknya itu salah. Coba kita lihat ya dalam terjemahan kalau yang ngerti bahasa Inggris ya. Ya misalnya di dalam apa yang sering kita ini aja ya, English Standard Version, atau kalau ada King James, orang suka King James, nah ini King James ya. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Tetap pada kita. But they went out, mereka itu keluar, mereka murtad, that they might be made manifest that they were not all of us. Mereka semuanya itu tidak satupun bagian dari kita. Jadi kemurtatan seseorang membuktikan dari awalnya pun mereka bukan mendapatkan keselamatan sejati. Dari awalnya mereka bukan domba, memang kambing. Dari awalnya mereka itu lalang. Loh, kok lalang itu kok pendeta besar loh bisa ini? Oh bisa. Nah, mari kita lihat Matius 7. Ini supaya ini bagus juga ada pertanyaan, walaupun ini nanti kalau kita sudah belajar ini kita akan mengerti dengan baik. Misalnya Matius 7, apa yang terjadi? Banyak orang-orang hebat yang kita bisa lihat sekarang. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Dan dapat Matius 7 ayat 21 sampai 23 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa yang berseru Tuhan, Tuhan? Orang Kristen kan? Bukan setiap orang Kristen yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Perhatikan ayat 22, pada hari terakhir ya, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ini pemimpin-pemimpin Kristen hebat. Mereka bernubuat, kemudian mengusir setan demi nama Yesus, bukan demi nama yang lain. Dalam nama Yesus, mereka melakukan pengusiran setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus juga. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Pada waktu itu Allah akan berterus terang, Kristus akan berterus terang bahwa dia tidak pernah mengenal ini. Sekarang rupanya Tuhan tidak berterus terang. Makanya banyak orang terlalu pede. Kalau sudah membuat mujizat, bernubuat, mengusir setan, itu berarti dipakai Allah luar biasa. Siapa bilang? Banyak guru palsu, nabi palsu yang begitu juga zaman dulu. Di sini Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Bahkan dikatakan, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, kalau kita melihat seseorang dengan karunia hebat-hebat, Tuhan bisa pakai kasih karunia untuk melakukan kehendak dia. Sama seperti Yudas diberikan karunia menyembuhkan, bahkan dia diberikan karunia mengabarkan ini dan sebagainya. Tapi belum tentu dia adalah domba sejati. Nah, nanti kalau kita lihat, jadi sudah mengerti siapa sebenarnya orang yang bisa murtad adalah mereka memang dari awalnya bukan domba, mereka kambing, tapi masuk situ mereka bukan gandum, mereka lalang. Ya. Tetapi keselamatan sejati dari Tuhan itu nanti Tuhan katakan ajarkan di dalam Yohanes 10. Misalnya Yohanes 10 itu mulai ayat 27, ini saya udah hafal betul itu. Ayat 27 itu menyatakan domba-domba sejati, domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, lalu nanti ayat 28, kita lihat saja Pak, karena ini penting sedikit ya Pak Ronald ya. Kita masih ada waktu sedikit ya. Ini penting sekali untuk menjawab Yohanes 10 ya. Kita mulai dari ayat 27. Ini mengenai domba-domba sejati dan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Itu domba sejati ya.
Lalu apa yang Tuhan berikan pada domba sejatinya, dan aku memberikan hidup yang kekal pada mereka, dan mereka mudah-mudahan tidak akan binasa. Begitu? Betul? Oh enggak, itu kan pasti. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada yang namanya keselamatan hilang. Keselamatan hilang itu hanya dianut oleh yang memiliki faham yang kurang penuh mengerti mengenai firman Tuhan. Mereka lihat fenomena murtad lalu mengatakan, oh itu Judas murtad bisa, itu banyak mualaf murtad, berarti keselamatan bisa hilang. Bukan keselamatan bisa hilang, dari awalnya mereka tidak pernah memiliki keselamatan sejati. Itu ini intinya. Ya Bu ya, mudah-mudahan sudah bisa ini. Ada lagi? Dari online? Nggak ada Pak? Kalau nggak biar langsung tugas kita. Dari yang online mungkin ada yang ingin bertanya, silakan diberi kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Saya lihat dari sini belum ada. Ini silakan yang mau bertanya dari wilayah 5. Oke, mungkin masih ragu-ragu dan kita akan berikan tugas dari Pak dosen, silakan. Ini tugas nanti walaupun tidak ikut sekolah Alkitab secara formal, saya harapkan semua ini melakukannya karena ini menguntungkan bagi kita juga. Nanti ini tentu bahan ini akan di-sharekan kepada ketua STIS dan akan di-sharekan. Nah, nanti teknisnya nanti semua menulis ini dengan tulisan tangan saja, nanti serahkan kepada koordinator atau pembina di tempat itu. Nanti di sanalah didiskusikan. Nanti kami akan share. Kalau seperti ini kan enggak ya. Kami akan share kira-kira jawaban yang Alkitabiah itu apa kepada para pembina. Nanti mereka akan menilai ininya. Jadi ini suatu latihan bagi kita. Walaupun sudah tua, saya juga sudah tua, tapi saya belajar terus, ya. Jadi tuliskan dengan kata-kata sendiri. Pertama ada 2 tugas saja, gampang ini. Apakah arti keselamatan dan diselamatkan dari apa? Tapi dengan kata-kata sendiri. Tadi kita sudah ini kan, supaya kita makin mengerti saat kita menulis makin mengerti. Yang kedua, tuliskan pengalaman keselamatan Anda. Nah, kalau Anda misalnya belum merasa yakin akan keselamatan, tuliskan aja. Saya sudah jadi Kristen sudah hampir game ini, udah 60 sekian tahun, tapi saya belum mengerti mengenai keselamatan, belum yakin keselamatan saya.